Jey Uso ingin Sami Zayn balik ke The Bloodline. Klaim berani Ronda Rousey terhadap divisi wanita WWE. Update jadwal CM Punk. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Jey Uso ingin Sami Zayn balik ke The Bloodline. Jey Uso baru-baru ini kedapatan kayak lagi ngomporin mantan rekan setimnya di The Bloodline buat berubah jadi heel di WWE lewat aktivitas di media sosialnya. Mantan World Tag Team Champion ini emang lagi sering nampil di kedua show mingguan WWE selama sebulan terakhir, dan dia juga ikut terlibat dalam perseteruan Roman Reigns melawan Jake Fatu buat memperebutkan World Heavyweight Championship. Nah, si Jey Uso baru-baru ini ngepost screenshot interaksi di backstage antara General Manager Nick Aldis dan Sami Zayn dari episode WWE SmackDown. Di segmen itu, si GM menolak permintaan Sami yang pengen dapat kesempatan lagi buat tanding rebut sabuk United States Championship. Nick Aldis menegaskan kalau Sami harus berjuang dari bawah lagi buat dapetin slot itu. Merespon hal tersebut, Jey Uso langsung ngasih komentar yang intinya bilang kalau orang-orang berkuasa di sana udah nggak mau dengerin omongan Sami lagi. Jadi kayaknya ini waktu yang pas buat Sami buat gak usah peduli lagi sama aturan mereka. Mereka udah nggak mau dengerin lagi Sam Dog. Kadang kamu emang harus bilang bodo amat, tulis Jey Uso. Karakter Sami Zayn sekarang emang lagi rumit-rumitnya sih. Dia tipe orang yang sadar banget sama situasinya, tapi di satu sisi dia juga lagi sering ngamuk-ngamuk di backstage setelah gagal ngerebut sabuk United States Championship dari Trick Williams. Setelah dikasih kode yang lama banget kayak gini, kayaknya tinggal nunggu waktu aja nih sampai Sami Zayn benar-benar lepas kendali dan bakal menghalalkan segala cara demi bisa naik lagi ke papan atas WWE. Menurut kalian, apakah Sami Zayn perlu balik ke The Bloodline lagi? Komen di bawah. Klaim berani Ronda Rousey terhadap divisi wanita WWE. Mantan bintang WWE dan UFC, Ronda Rousey baru-baru ini bilang kalau alasan kenapa pegulat cewek bisa jadi headliner atau tampil di partai utama acara-acara WWE sekarang, itu sebagian besar berkat jalan yang udah dia buka duluan. Omongan dia yang kayak gini emang selalu memicu pro dan kontra sih di kalangan fans, tapi tetap aja, Ronda mengaku bangga banget sama dampak yang udah dia berikan baik di dunia MMA maupun pro wrestling. Ronda Rousey pertama kali muncul di WWE pas event WrestleMania 31 sebelum akhirnya resmi tanda tangan kontrak di tahun 2018. Gak butuh waktu lama, dia langsung jadi salah satu bintang paling gede di sana. Pertandingan debutnya di WrestleMania 34 dapat banyak banget review positif, dan setelah itu dia bahkan sukses memenangkan Raw Women's Championship. Malah, dia sempat tampil di partai utama WrestleMania 35 bareng Becky Lynch dan Charlotte Flair. Itu adalah match cewek pertama sepanjang sejarah yang berhasil jadi main event di WrestleMania dan jelas jadi pencapaian yang bersejarah banget buat WWE. Ronda sempat balik lagi ke WWE tahun 2022 dan menangin match Royal Rumble lagi. Di periode keduanya ini, dia setim bareng Shayna Baszler dan berhasil rebut sabuk juara tag team. Nah, match terakhirnya di WWE itu terjadi di SummerSlam tahun 2023 kemarin. Pas lagi ngobrol di sesi wawancara sama The Takedown sebelum match MMA-nya yang bakal datang melawan Gina Carano, Ronda ngebahas soal pengaruh yang dia rasa udah dia kasih buat dunia olahraga baku hantam. Dia bilang kalau kesuksesannya dulu ngebantu banget biar atlet cewek bisa dapat panggung utama di event-event gede. Aku sadar banget kalau pegulat cewek bisa jadi headliner di WWE itu karena aku. Atlet cewek bisa tampil di partai utama dan dapat bayaran gede di dunia tinju juga karena aku. Di tinju tanpa sarung tinju, di karate full kontak, di semua olahraga kontak fisik deh pokoknya. Aku bangga banget melihat semua kesuksesan yang didapat para cewek sekarang. Karena dulu aku berhasil ngebuktiin kalau kita punya nilai jual yang tinggi secara komersial, dan sekarang semua orang lagi mencoba buat ngulang momen emas itu, kata Ronda. Ronda juga nambahin, aku seneng banget ngelihatnya. Aku rasa aku atau siapapun itu gak bakal pernah bisa benar-benar paham seberapa jauh efek domino yang udah aku buat. Tapi kan bukan itu alasan kita melakukannya. Aku bangga banget dan ini keren banget buat dilihat. Aku senang karena sekarang keadaannya udah jauh berubah sampai orang-orang lupa gimana susahnya zaman dulu. Aku nggak marah soal itu, aku malah bangga. Tapi ya gitu, nggak semua orang setuju sama omongan Ronda ini, apalagi fans wrestling yang ngerasa kalau bintang-bintang kayak Becky Lynch, Charlotte Flair, Sasha Banks, dan Bayley lah yang sebenarnya paling berjasa ngebawa divisi cewek WWE maju kayak sekarang. Meski begitu, banyak fans yang juga ngakuin kalau momen meroketnya nama Ronda Rousey di UFC dulu emang pas banget sama momen dimana WWE mulai menganggap serius divisi wrestling cewek mereka. Menurut kalian, apakah benar Ronda Rousey yang angkat derajat divisi wanita di WWE? Komen di bawah. Update jadwal CM Punk.
Nama CM Punk tiba-tiba hilang dari beberapa iklan event WWE yang bakal datang dan hal ini langsung memicu spekulasi liar minggu ini. Tapi tenang, laporan terbaru dari orang dalam backstage bilang kalau nggak ada masalah besar apa-apa kok di belakang layar. Ini murni cuma karena ada perubahan jadwal aja. Awalnya, nama CM Punk diiklankan buat ikut tur Eropanya WWE dan menutup rangkaian tur itu dengan event Night of Champions di Arab Saudi di akhir bulan Juni. Begitu nama Punk hilang dari daftar event-event itu, banyak fans yang langsung khawatir. Rumornya malah makin kenceng gara-gara Punk nggak muncul di WWE Backlash dan juga di Raw minggu ini. Tapi menurut orang dalam, pihak manajemen WWE cuma menyebut situasi ini sebagai perubahan jadwal biasa. Meski begitu, Punk secara resmi masih diiklankan kok buat nampil di Raw tanggal 16 Juni dan Raw tanggal 23 Juni di O2 Arena London. Kemunculan dia di tanggal 23 Juni ini penting banget karena ini jadi tanda kalau WWE masih berencana buat nempatin Punk di peran yang besar menuju salah satu event musim panas terbesar mereka. Saat ini, jadwal penampilan Punk berikutnya setelah tur Eropa adalah Raw tanggal 7 Juli di Chicago. Biasanya di momen-momen kayak gitu, WWE udah mulai gencar banget ngebangun jalan cerita menuju SummerSlam 2026. Jadi, kemungkinan besar Punk bakal jadi bagian utama dari rencana tersebut. Menurut kalian, apakah CM Punk perlu rebut gelar juara dunia lagi? Komen di bawah. Rahasia workout ala The Miz. The Miz sampai sekarang masih kelihatan kayak superstar WWE sejati, walaupun aslinya dia tuh paling gak suka yang namanya olahraga atau workout. Baru-baru ini, media Muscle and Fitness ngobrol bareng The Miz soal rutinitas latihannya dan gimana caranya dia tetap bisa ngejaga bentuk badannya biar selalu fit kayak superstar. Miz belak-belakan ngaku kalau dia tuh males banget lama-lama di gym, makanya dia selalu nyari cara yang lebih seru buat olahraga. Banyak orang yang bilang kalau mereka selalu ada di gym setiap saat, tapi jujur, aku punya banyak hal yang lebih seru buat dipikirin dan dilakuin, kata Miz. Makanya, aku tipe orang yang selalu fokus nyari alat atau metode yang bisa dimanfaatin, yang penting bisa bikin aku tetap jadi versi terbaik dari diriku. The Miz juga ngebeberin menu dietnya yang berkisar di angka 2.600 kalori. Dia mengonsumsi 1 gram protein buat setiap pound berat badannya, terus dia kombinasikan sama latihan incline treadmill dan pakai floss bands buat olahraganya. Floss band itu basicnya kayak karet gelang gitu, terus kamu lilitin ke kaki kamu kencang-kencang, baru dia dipakai peregangan. Ujar Miz waktu ngejelasin soal alat itu. Aku biasanya pakai itu buat latihan squat dan itu bikin kaki aku langsung siap buat beraksi. Aku pakai metode flossing ini sebelum dan sesudah latihan, dan menurutku ini ngebantu banget buat proses pemulihan otot. Selain cedera robek otot ACL di tahun 2021 lalu, The Miz ini terhitung sebagai salah satu pegulat yang hampir nggak pernah cedera sepanjang karirnya di WWE. Dia juga merekomendasikan metode berendam di air es buat ningkatin ketahanan tubuh dan menghindari cedera. Aku bakal selalu nyaranin buat cold plunge, kamu bakal butuh banget itu, terus mungkin setelahnya langsung masuk ke sauna, katanya. Itu adalah alat recovery paling ampuh yang selalu aku pakai sebagai seorang superstar WWE. Menurut kalian, apakah The Miz itu superstar WWE paling aman? Komen di bawah. Curhatan Jelly Roll soal jalan cerita WrestleMania 42. Seorang podcaster terkenal, Bootleg Kev, baru aja ngebuka rahasia nih soal keterlibatan penyanyi Jelly Roll dalam jalan cerita Cody Rhodes versus Randy Orton menuju WrestleMania 42 kemarin. Katanya, si Jelly Roll sendiri sebenarnya lebih milih arah kreatif yang beda jauh dari apa yang kita lihat di TV. Pas lagi ngomong di podcastnya, Bootleg Kev mengklaim kalau Jelly Roll sebenarnya tahu banget kalau WWE berniat masukin dia ke jalan cerita WrestleMania yang skalanya jauh lebih gede dari apa yang dia bayangkan atau yang dia mau. Menurut penuturan Kev, Jelly Roll ini berkali-kali minta ke pihak kreatif WWE buat dimasukin ke angle wrestling yang lebih komedi aja, daripada harus ikutan perseteruan serius kelas kakap antara Cody Rhodes dan Randy Orton. Kev bilang kalau Jelly Roll pede banget sama ide alternatifnya itu, sampai-sampai dia coba presentasiin langsung di backstage. Malah Kev mengklaim kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri pas Jelly Roll lagi diskusi serius soal ide kreatif ini di backstage SmackDown waktu di daerah Phoenix. Tapi di sisi lain, Kev juga memaklumi kalau nolak peran penting di WrestleMania itu emang susah banget buat siapapun yang ada di posisi Jelly Roll. Kev juga sempat mengkritik keputusan WWE yang akhirnya masukin Pat McAfee ke dalam angle cerita tersebut. Menurut dia, arah ceritanya jadi nggak dapat banget secara kreatif. Menurut kalian, apakah Randy Orton versus Cody Rhodes seharusnya tidak melibatkan Pat McAfee dan Jelly Roll? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I
always been running impossible.